Halo semua, balik lagi di channel aku, Filmet. Oke, part kali ini aku akan bahas latihan soal tentang matematika dasar, mungkin sekitar 10 soal. Sebelum aku lanjutin, silakan teman-teman untuk like, comment, share, dan subscribe terlebih dahulu, oke? Nah, di soal yang pertama, di sini ada sebuah pola barisan, kemudian kita disuruh untuk melengkapi dua angka berurutan bilangan di samping. Bilangannya adalah 7, 9, 16, 25, 41, bla bla bla, dan bla bla bla. Oke, kalau kita lihat, di sini ada angka 9. 9 itu diperoleh dari 2 ditambah 7, menghasilkan 9. Nah, kemudian untuk mendapatkan 16, 16 itu jumlah dua suku sebelumnya. Dua suku sebelumnya adalah 7 dan 9, berarti ini 7 ditambah 9. Terus kemudian di sini ada 25. 25 itu juga penjumlahan dari dua suku sebelumnya, yaitu 9 ditambah 16. Nah, kalau 41 itu juga diperoleh dari penjumlahan dua suku sebelumnya, yaitu 16 ditambah 25. Nah, berarti untuk suku setelahnya ini juga penjumlahan dua suku sebelumnya, yaitu 25 ditambah 41. Hasilnya adalah 66. Kemudian di sini juga sudah pasti jumlah dua suku sebelumnya, yaitu 41 ditambah 66, sehingga hasilnya adalah 107. Sehingga kalau kita simpulkan dua suku setelahnya itu 66 dan juga 107. Oke, kita next ke soal yang kedua. Di soal yang kedua, jika panjang persegi panjang adalah 20 cm, kemudian lebarnya 30 cm, yang dicari luasnya. Kalau luasnya persegi panjang, rumusnya adalah panjang dikalikan lebar. Nah, di sini satuannya udah sama, yaitu sama-sama cm. Berarti langsung aja kita kaliin 20 cm dikalikan 30 cm. Sehingga hasilnya adalah 20 kali 30 berarti 600 cm persegi. Oke, next kita lanjutin ke soal nomor 3. Soal nomor 3, jika jarak kota A ke kota B adalah 210 km, berarti S-nya atau jarak 210 km. Kemudian, dan Andi berangkat dari kota A jam 10.00 dengan kecepatan kendaraan 70 km per jam. Kecepatan 70 km per jam. Yang dicari adalah jam berapa Andi sampai di kota B. Oke, kalau ada kecepatan kayak gini, biasanya aku biar lebih gampang ingat itu pakai rumus JKW, Jokowi. Jokowi. Jadi jarak itu rumusnya adalah kecepatan dikalikan dengan waktu. Oke, jadi kalau biar gampang ngafalinnya, JKW jarak sama dengan kecepatan dikalikan waktu. Nah, di sini tinggal dimasukin aja, jaraknya itu 210 km. Kemudian kecepatannya 70 km per jam. Dikalikan waktu. Oke. Satuan kilometernya boleh kita coret aja. Kemudian 70 dibagi 70, 1. 210 dibagi 70, 3. Sehingga untuk waktunya, di sini tinggal angka 3, berarti 3 jam. Nah, dia berangkat pada pukul 10.00. Berarti sampainya pukul 10.00 ditambah 3 jam. 3.00 atau setara dengan 13.00 atau jam 1 siang. Oke? Oke, kita next ke soal yang berikutnya. Nomor 4, di situ hitungan campuran. Kita tulis aja, ulang nomor 4. Bentuknya adalah
225 ditambah 75 kemudian dibagi 100. Nah, kalau dalam hitungan campuran, yang kita dahuluin itu pasti yang di dalam kurung dulu. Nah, di sini 225 ditambah 75 itu hasilnya adalah 300. Dibagi 100 berarti hasilnya adalah 3. Oke, kalau nomor 5, di soal nomor 5 yang dicari adalah 115 dikurangin 27 dibagi 9. Berarti 115 dikurangin sama kayak konsep yang nomor 4 tadi, kita hitung itu yang di dalam kurung dulu. 27 dibagi 9, hasilnya adalah 3. 115 dikurangin 3, berarti hasilnya adalah 112. Oke, kita next ke soal yang berikutnya, soal nomor 6. Nah, di soal nomor 6, di situ ada hitungan 1/2 atau setengah ditambah 2/3 ditambah 5/6. Nah, karena di sini kalau ngitung pecahan itu penyebutnya harus sama dulu. Di sini aku samain menjadi 6. 6 dibagi 2 itu hasilnya 3. 3 dikalikan 1 berarti hasilnya tetap 3. Oke. Kemudian 6 dibagi 3 hasilnya adalah 2. 2 kali 2 berarti hasilnya adalah 4. Kita lanjutin, 6 dibagi 6 hasilnya 1, 1 kali 5 itu hasilnya tetap 5. Berarti di sini plus 5. Sehingga tinggal dijumlahin aja, 3 tambah 4 tambah 5 berarti hasilnya adalah 12. 12/6. Kalau kita sederhanain lagi berarti hasilnya adalah 2. Oke, next kita lanjutin ke soal berikutnya, nomor 7. Nomor 7 bunyinya adalah 189 dikurangin 25, kemudian dibagi 32 dibagi 8. Kalau ada hitungan campuran, ingat yang harus didahuluin adalah yang di dalam kurung. Oke, nah di sini yang di dalam kurung adalah 189 kurangin 25, berarti setara dengan 164. Kemudian dibagi yang di dalam kurung lagi, yaitu 32 bagi 8. 32 dibagi 8 itu setara dengan 4. Nah, 164 dibagi 4 berarti hasilnya adalah 41. Oke, next ke soal berikutnya, nomor 8. Nomor 8 bunyinya adalah 15. Bintang itu kayaknya maksudnya kali ya. Kali 11 ditambah 17 dikurangin 5. Nah, kalau nggak ada bentuk kurung, yang kita dahuluin adalah perkalian atau pembagian dulu. Di sini ada 11 dikalikan 15, berarti hasilnya adalah 165. Ditambah 17 dikurangin 5. Sehingga hasil akhirnya adalah 187. Sorry, salah hitung, bukan 187 tetapi 177. Salah hitung tadi. Oke? Oke, kita lanjutin ke soal nomor 9. Soal nomor 9 di situ 2 km ditambah 120 cm ditambah 305 mm sama dengan bla 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 cm. Oke, itu ada urutannya ya. Jadi kalau misalkan urutannya kalau dalam meter-meter itu kilometer. Sorry bentar. Tangganya adalah kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, kalau misalkan tandanya itu ke bawah, berarti dia dikalikan. Dikalikan 10 masing-masing tangga. Terus kalau kemudian ke atas, kalau ke atas itu dibagi 10 masing-masing tangga. Oke, di situ kita tulis ulang aja dulu, 2 km ditambah 120 cm ditambah 305 mm yang mau dijadiin itu dalam bentuk sentimeter. Di situ ada 2 km, mau dijadiin sentimeter. Kilometer ke sentimeter, dia turun 1, 2, 3, 4, 5, turun 5 tangga. Sehingga tinggal dikalikan dengan
10 pangkat 5 ditambah 120 cm, terus ditambah 305 mm ke cm. Milimeter itu letaknya di bawah, ke centimeter berarti dia naik satu tangga. Kalau naik satu tangga berarti dibagi 10. Sehingga di sini 305 per 10 cm. Sehingga kalau kita hitung di sini 2 kali 10 pangkat 5 berarti 200.000 cm ditambah 120 cm ditambah 305 per 10 itu setara dengan 30,5 cm. Kalau kita jadiin satu berarti totalnya adalah 200.000 150,5 cm. Oke, terakhir nomor 10. Berapakah nilai A dari segitiga berikut? Oke, sisinya adalah 3, 4, dan A. Aku gambarin dulu aja. Nah, seperti ini. Oke. Sisinya adalah 3, 4, dan di sini A. Nah, kalau misalkan mencari nilai A, kita boleh menggunakan teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras itu bunyinya adalah sisi miring kuadrat itu akan sama dengan alas kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Nah, sisi miringnya, di sini sisi miringnya adalah A, berarti A kuadrat sama dengan alasnya. Alasnya adalah 3, berarti 3 kuadrat ditambah tingginya, yaitu 4 kuadrat. Oke, kalau kita hitung berarti A kuadrat sama dengan 9 ditambah 16. A kuadrat sama dengan 25. Sehingga nilai A-nya akar dari 25. Akarnya 25 adalah 5. Sehingga nilai A adalah 5. Oke, sampai jumpa di video aku selanjutnya.